Baiklah Bapak Ibu, kita mulai sekarang sambil menunggu yang lain. Sudah jelas share screen-nya teman-teman? Sudah masuk ya? Terbaca ya share sini ya? Belum. Belum? Udah. Udah ya? Udah. Ya, oke. Seperti yang ada di surat edaran itu ya, kita untuk tahun ini harus melaksanakan 2 SKP 2 periode ya, pembuatan SKP 2 periode ya, pembuatan SKP 2 periode. Ini itu mari kita belajar bersama yang dimaksud ya, yang dimaksud SKP 2 periode itu yang bagaimana ya. Jelas bahwa dasar hukumnya dari surat edaran Menpan ya, surat edaran Menpan nomor 3 tahun 2001 tentang penyusunan SKP dan penilaian kinerja pegawai, ditindaklanjuti dengan surat edaran Sekdaprop Jatim yang tanggal 10 Maret itu ya, nomor sekian tentang edaran penyusunan SKP dan penilaian kinerja ya. Penyusunan SKP 2 periode tahun 2021 ini ada yang pertama periode Januari dan Juni ya. Kemudian periode kedua Juli dan Desember 2021 ya. Bagaimana tahapan penyusunan SKP 2 periode? Yang pertama adalah penilaian prestasi kerja PNS ya. Jadi lepas lagi. Mohon maaf, lepas. Sudah terlihat lagi? Ya, sudah terlihat ya. Yang pertama, penilaian prestasi kerja PNS. Pada bulan Juli nanti ya, pada bulan Juli kita harus melakukan penilaian ya, penilaian prestasi kerja PNS. Yaitu kita harus melakukan kumpulkan DP3 ya. Kumpulkan DP3 tahun 2020 untuk para staf kita, untuk kita beri penilaian perilaku kerjanya ya. Kita minta DP3 mereka, kemudian setelah itu mereka akan bisa melakukan akses untuk membuat penilaian SKP periode Januari Juni ya. Dia bisa membuat capaian sasarannya. Setelah di staf melakukan eksekusi ini ya, membuat SKP periode ini, kemudian kita minta ya, datanya kita minta, dan kita harus membuat tabel 1 ya tentang penilaian prestasi kerja sebagaimana yang ada di surat edaran itu ya. Kita buat karena ini tabel ini kita buat, artinya di e-master nggak ada ya, tabel 1 di e-master nggak ada, kita buat manual, baru kita masukkan. Kita beri penilaian prestasi kerja periode Januari sampai Juni dengan bobot penilaian 60% nilai SKP dan 40% nilai perilaku. Jadi berikutnya ya. Jadi kita ini dengan adanya DP3 tahun 2020 dari staf itu ya, kita bisa mengisi ya. Kita bisa mengisi di penilaian perilaku bawahan kita ya. Kita masukkan periode Januari sampai Juni ya kan. Kemudian berapa nilai orientasi pelayanannya sesuai dengan DP3 tahun 2020 itu ya. Paling tinggi sama dengan nilai ini ya. Jadi nilai itu paling tinggi sama dengan nilai DP3 tahun 2020. Tetapi jika ada staf yang lelet, yang menurut kita itu penilaiannya rendah ya, seperti tidak pernah masuk cuma absen tok, kemudian nggak pernah ada di tempat, itu boleh Anda kurangi nilainya ya. Anda boleh kurangi nilainya sesuai dengan tingkat disiplin mereka gimana ya, dengan kerjasama mereka gimana, Anda boleh mengurangi nilai itu ya. Dipersilakan, Anda kita sebagai atasan langsung bisa melakukan penilaian itu ya. Ya, tidak boleh lebih, tidak boleh naik, tapi turun boleh dari nilai DP3 tahun 2020.
setelah kita isi, kemudian kita save, tentu staf akan bisa melakukan eksekusi ini, ya, bisa melakukan eksekusi penilaian capaian sasarannya, ya. Dia akan isi penilaiannya bulan 2 Januari, tanggal 2 Januari sampai 30 Juni, ya. Tentu akhirnya menghasilkan nilai SKP seperti besarannya di sini. Nah, kalau sudah kita minta ini nilai, kemudian baru kita, ini DP3-nya hasilnya dari tadi, setelah kita kasih nilai, tentu akan muncul nilai ini, ya. Tapi pada prinsipnya kita bisa masuk langsung pada tabel 1, ya. Tabel 1 ini yang kita buat manual, seperti apa yang ada di surat edaran, ya. Atasan, ya, atasan penilai dan pegawai yang dinilai, ya kan, seperti ini. Kemudian baru kita masukkan nilai SKP yang Januari sampai Juni tadi berapa nilainya. Kita masukkan, ya. Kemudian perilaku kerjanya berapa nilainya, kita masukkan. Dari nilai ini kita kasih bobot 60%, ya. Jadi 92. Ini contohnya di situ ada 92, ya, nilainya SKP, maka kali 60%. Ada sekian, 55,2. Kemudian perilakunya dapat 96 dia. Kalikan 40%, dapat 38, maka total untuk Januari sampai Juni nilai prestasi kerjanya 93,6, ya. 93,6. Ini tabel 1 yang kita buat secara manual. Otomatis di sini ada tantangan PNS yang dinilai dan pejabat penilainya. Ya, sampai di sini selesai soal penilaian Januari sampai Juni, ya. Tahapan berikutnya yaitu staf membuat SKP periode Juli dan Desember, ya. Tahap berikutnya staf membuat SKP periode Juli sampai Desember. Kita pun juga bikin, ya. Kita pun juga bikin. Kemudian caranya bagaimana? Sama, ya. Sama seperti membuat SKP awal tahun, ya. Dalam hal ini kita mendata kembali urutan tugas pada periode Januari Juni yang belum selesai. Jadi ketika ada urutan tugas pada periode Januari Juni belum selesai, itu bisa diprogramkan kembali, ya, di periode Juli sampai Desember, ya, bisa diprogramkan kembali, ya. Dan jika ada program untuk kegiatan yang baru, itu pun dapat diprogramkan dan disesuaikan dengan alokasi sisa waktu selama 6 bulan ke belakang itu, ya. Jika ada program atau kegiatan yang baru untuk Juli sampai Desember, itu bisa diprogramkan, ya. Seperti biasa, setelah itu di breakdown kegiatan tersebut, kemudian atasan langsung melakukan cek program kegiatan tersebut, kemudian baru meng-approve SKP periode kedua, ya. Setelah itu staf akan melakukan kirim ke BKD. Ini untuk penyusunan SKP periode Juli sampai Desember, ya. Penyusunan SKP periode Juli sampai Desember sampai di sini selesai sudah. Ya, selesai sudah. Otomatis semua kegiatan dilakukan seperti biasa, ya. Kembali melakukan tugas dan kewajibannya sampai pada akhirnya nanti pada bulan Januari 2002, nah barulah kita akan membuat penilaian prestasi kerja di periode Juli sampai Desember tersebut, ya. Baru kita buat seperti tadi, langkah-langkahnya sama, ya. Kita kumpulkan DP3 untuk ini DP3 yang 2020 atau dalam hal ini Januari sampai Juni, ya. Nilainya kan ada sudah. Periode Januari sampai Juni, ya. Kemudian kita lihat nilai SKP-nya, setelah itu lihat nilai SKP-nya untuk Juli sampai Desember, ya. Baru kita buat tabel 2 tentang penilaian prestasi kerja, ini dibuat secara manual, ya. Untuk bulan ini salah, ya, untuk bulan Juli sampai Desember, ya. Ini salah, ini untuk bulan Juli sampai Desember. Baru kita beri nilai, ya, beri nilai dengan bobot yang berbeda di sini, ya. Dengan bobot 70% untuk nilai SKP dan 30% untuk nilai perilaku kerja, ya. Kemudian jika ada nilai ide baru, masukkan, ya, masukkan beri nilai. Jadi
formatnya untuk tabel 2 seperti ini, ya. Jadi yang pembedanya di sini adanya poin C, ya. Ide baru. Kalau ada ide baru, kasih nilainya 2, ya. Sama untuk sasaran SKP jelas sudah hasil dari Juli sampai Desember, ya. Ini 95 hasil penilaian Juli sampai Desember. Perilaku juga gitu, penilaian hasil Juli sampai Desember. Ya. Dalam hal ini yang pembeda di sini, ya, yaitu hasil ini 95 dikalikan 70% bobotnya, maka dapat nilai 66,5, dan 100 ini dikalikan 30%, maka dapat nilai 30. Dari ini di total 965 ini, ya. Ini pengalian ini salah karena dia pakai nilai bobot 60% dan 40%. Ya. Seharusnya nilainya 96,5, ya. 97 ini karena dihasilkan dari pengalian ada bobot 60% dan 40%. Sementara di surat edaran tersebut ini beda, ya. 70% dan 30% untuk penilaian Juli dan Desember, ya. Maka setelah itu ada nilai ide baru, dikasih nilai 2 dan dijumlahkan nilainya jadi 99. Ini contohnya seperti itu, ya. Kemudian yang perlu diketahui juga bahwa nilai maksimalnya adalah 120, ya. Jikalau ada ini nilai lebih dari 120, ya, maka nilai tersebut akan dikonversi menjadi 120. Kalau ini misalnya lebih karena ini dapat 150, maka nilainya ya 120, ya. Tidak 150. Ya, seperti itu. Inilah nilai penilaian kinerja periode Juli sampai Desember yang terakhir, ya. Setelah dapat ini, kita baru membuat langkah berikutnya, ya. Tahapan berikutnya adalah tahapan integrasi hasil penilaian, ya. Tahapan integrasi hasil penilaian ini yang perlu kita ketahui adalah pertama tentang tabel konversi nilai, ya. Kemudian rumus nilai prestasi kerja. Ini semua ada, ya. Kita lihat. Nah, inilah tabel konversi nilai prestasi kerja, ya. Nilai prestasi kerja sekian dikonversikan menjadi nilai kinerja sekian. Dan ini rumus-rumus, ya. Ada 5 rumus yang diperkenalkan di surat edaran itu. Jika nilainya di antara rentang 91-99, pakai rumus yang pertama. Jika nilai prestasi kerja masuk rentang 79-60, pakai rumus yang kedua, ya. Kemudian jika dan seterusnya sampai ada 5 rumus kita memasukkan. Coba kita lihat contohnya di sini jelas tadi bahwa nilai periode Januari Juni dia mendapatkan 93 tadi, ya. 93 berarti 93 ini masuk nilai rentang 91 sampai 99. Dalam hal ini yaitu nilai 110 sampai 120. Maka kita menggunakan rumus yang pertama, nilai rentang 91 sampai 99. Dimasukkan, ya. Dimasukkan rumus 110 tambah sekian, ini rumus. Tinggal memasukkan nilai hasil 93,6 tadi, ya. Maka mendapatkan nilai kinerja 113,3. Ini konversi nilai bulan Januari dan Juni. Yang dikonversikan hanya ini, ya. Yang dikonversikan ini hasil konversi nilai prestasi kerja Januari Juni. Hanya ini aja yang dikonversikan, ya. Ini dicatat, kemudian baru, ya, kita tahapan berikutnya yaitu tahapan menghitung nilai kinerja PNS. Tahapan ini yang perlu diperhatikan adalah rumusnya pertama adalah masing-masing nilai kinerja dikalikan 50%. Kemudian setelah itu hasilnya akan kita lihat tabel predikat penilaian kinerja. Kita lihat, ya, di sini nilai kinerja PNS tahun 2021, maka 50% kali nilai kerja pertama Januari Juli
ditambah 50% kali nilai kinerja kedua yaitu Juli dan Desember. Ya. Hasilnya adalah nilai 113. Ini kan nilai Januari sampai Juni yang dikonversikan tadi kali 50%. Sementara yang 9 bulan ini nilai Juli sampai Desember yang tanpa konversi, ya. Tetap ya. Dijumlahkan hasilnya 56 tambah 49 jadi 106. Setelah kita tahu hasilnya 106,1, baru kita akan lihat ke predikat. Tabel predikat di sini lihat masuk dari mana dia. Nilai dari 106,1 itu ternyata dia masuk ke antara 90 sampai 120. Berarti dia masuk predikatnya baik, ya. Ah, udah tahu, maka kita bikin tabel 3, ya. Tabel 3 ini kita bikin manual ini. Ya, manual. Kita masukkan aja, tinggal masukkan. Januari, Juni nilai 113, kemudian Juli, Desember nilai 99, nilai untuk kinerja tahun 21, nilai terakhir tadi yang 106,1. Predikatnya baik. Ya. Caranya gimana? Ya ini 113 kalikan 50%, hasilnya 56, 99 kalau dikalikan 50%, hasilnya 49, maka di total ini jadi 106,1. Predikatnya baik. Inilah tabel 3 inilah hasil penilaian kinerja PNS tahun 2021. Semuanya ini diupload di e-master, ya. Jadi sampai di situ yang jelas sharing kita, mungkin ada yang kurang jelas nanti kita bisa dialog, ya, diskusi di mana yang kurang paham atau ada tambahan dari Anda, ya. Ada tambahan dari Anda atau pengertian lain dari Anda semua. Baik, kami coba untuk sharing diskusi. Siapa yang mau menyampaikan pendapat, dipersilakan.